Halo semuanya and welcome back to my channel. Pada video hari ini saya akan memberikan first impression saya setelah lebih kurang 3 minggu memakai Kijang Innova Reborn tahun 2021. Tipe yang saya review ini adalah tipe G Auto yang Lux. Nah, Lux itu bukan luxury, jadi kalau luxury itu yang captain seat, tapi kalau yang ini yang Lux. Jadi bedanya dengan tipe G biasa itu, di tipe yang Lux ini sudah ada tanduk belakang, terus habis itu sudah ada pelindung ban serep, terus juga sudah ada cargo net di dalam bagasi, terus ada peredam tambahan di atas spakbor ban, dan juga sudah ada side molding ya, itu yang di pintu. Nah, itu yang membedakan yang G biasa dengan yang G Lux. Nah, untuk interior lebih kurang semuanya sama, tidak ada yang beda dibandingkan dengan yang tipe G Lux, G biasa, kecuali yang luxury. Kalau luxury dia panelnya itu motifnya sudah kayu kalau di depan sini. Kalau yang ini masih yang tipe yang warna silver biasa. First impression saya yang pertama adalah posisi nyetir. Jadi mungkin karena saya semampai ya, meter tak sampai, tinggi saya itu cuma 165. Jadi driving position mobil ini menurut saya itu nggak seenak rata-rata mobil Honda, atau even bagi saya pribadi posisi mengemudi driving positionnya Avanza itu malah lebih enak dibandingin mobil ini. Nggak tahu, mungkin karena saya udah coba, walaupun di sini ada tilt sama teleskopik, tapi posisinya nggak senikmat rata-rata mobil Honda ataupun Avanza yang tadi saya bilang. Terus habis itu untuk steeringnya juga, kalau dibanding Honda dia agak berat karena juga setirnya mungkin besar. Terus kalau untuk kemewahan ya, jadi ya ini standar Toyota sih. Untuk mobil seharga 300 juta lebih, menurut saya Toyota seperti biasa sangat simple, karena kalau dibandingkan dengan merek-merek lain mungkin 3 juta interiornya tuh udah kelihatan jauh lebih mewah. Cuman seperti yang saya tahu, memang Toyota itu tidak banyak menggunakan bahan yang aneh-aneh untuk dashboardnya, karena dia mementingkan untuk jangka panjang. Jadi kalau mobil-mobil keluaran Toyota tuh biasanya setelah 15 tahun lebih dipakai pun biasanya dashboardnya itu masih ya lebih kurang kayak waktu baru pertama kali beli lah, nggak ngeletek-ngeletek. Mungkin ada beberapa tipe Toyota yang dashboardnya itu ngeletek ya, kayak di Camry ataupun di Harrier yang udah umurnya sekitar lebih dari 10 tahun itu ngeletek, kena panas. Cuman mostly kalau kayak mobil-mobil Toyota yang dikeluarin sama Astra Indonesia itu, kayak misalnya Kijang kapsul, terus even Kijang kotak yang zaman dulu, itu dashboardnya itu masih bagus banget gitu. Terus ya simple, interiornya nggak gimana-gimana banget lah, bagus, cuman nggak yang terbaik dibanding mobil-mobil yang seharga di merek lain. Terus yang selanjutnya tenaga ya. Untuk tenaga mesin di mobil ini menurut saya itu cukup. Jadi ada 3 pilihan mode driving, bisa normal, bisa eco, dan power. Kalau eco mode, terus terang saya nggak sering saya pakai, karena kalau untuk di macet stop and go nya tuh kurang oke buat ngejar persaingan dengan mobil-mobil lain di Jakarta. Jadi yang selalu saya pakai itu normal sama power mode. Jadi kalau saya masuk ke tol itu pasti saya ubah dia jadi power mode. Nah, untuk power mode sendiri, kalau kita pakai ketika macet, kalau menurut saya terlalu lompat-lompat gitu, jadi kayak over.
dan juga terlalu gerung-gerung, makanya nggak saya pakai pas macet. Tapi kalau saya pakai Eco dia terlalu boyok gitu kalau buat start stopnya. Lalu untuk konsumsi bahan bakar, nah ini menarik nih. Banyak orang pasti nanya, bukannya bensin boros bang, bensin boros. Ya kalau menurut saya untuk bensin Innova mobil segede gini 2000 cc, bensinnya relatif oke. Untuk kaki saya yang nggak di sekolahin ini, dengan kombinasi antara normal dengan power mode, itu bisa dapat di sekitar 1:9,7. Jadi antara 9,5 sampai 10,5 lah, tergantung. Kalau lebih banyak di tol mungkin bisa 10 kilo lebih. Kalau nggak banyak di tol mungkin bisa di bawah 10. Kalau nggak banyak di tol nggak nyampe 1,10, paling 1,9,5 sampai 1,10 lah. Tapi untuk orang yang mungkin, jadi mobil ini tuh benar-benar sensitif banget. Bagaimana kita injek pedal throttle atau pedal gas. Kalau orang yang nyetirnya pelan-pelan, saya yakin pakai mobil ini tuh kalau combine ya di Jakarta antara macet terus pas lewat jalan tol juga, itu mungkin di 1,11,3 lah, 1,11 itu bisa combine ya. Tapi kalau misalnya sering pakai keluar kota, 1,12 lebih masih dapat sih. Jadi mungkin kawan-kawan bisa komentar di bawah yang juga udah pakai Innova Reborn, konsumsi bahan bakarnya yang bensin bagaimana. Tapi yang jelas kalau kelebihannya sih dibanding yang diesel, kalau dari secara kenyamanan ini lebih oke, karena getarannya nggak terlalu banyak dibandingkan yang diesel, terutama kalau duduk di tengah ya, itu lebih bisa kedengeran suara lebih terdengar getarannya. Tapi kalau untuk bensin menurut saya halus sekali mobil ini. Nah, cuman yang lucu ada beberapa kekurangan kijang semenjak dari kijang kapsul untuk yang varian bensin terutama. Jadi suara mesin mengderung, grung itu ternyata dari zaman kijang kapsul tahun 97 sampai sekarang tahun 2021, Innova Reborn facelift, ternyata gerungnya itu tidak hilang. Dan juga terutama kalau kita duduk di bangku paling belakang atau di tengah nggak terlalu terdengar sih. Kalau biasanya paling belakang itu kita bisa kayak ngedenger suara aliran udara di knalpot gitu, kayak fung gitu. Nah, dari kijang 97 sampai Innova Reborn tahun 2021, berapa tahun tuh berarti? 10, berarti 24 tahun ya, 23 tahun itu masih ada di mobil kijang. Jadi lucu juga gitu. Padahal itu nggak ada di mobil lain, kayak misalnya Avanza atau Fortuner gitu. Jauh tidak ada gejala-gejala yang kayak gitu. Jadi itu oke, itu aja video dari saya, driving impression Toyota Kijang Innova G Auto 2021. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan mengenai mobil ini, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalau saya ada jawabannya, mungkin saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Klik like apabila kalian suka, dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye bye.